Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Jadi Ahok, Kejaksaan Agung sebaiknya memanggil Ahok. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Oleh sebab itu dia perlu dipanggil. Pernyataan-pernyataannya itu jelas, itu memberi bisa memberi peta jalan untuk menemukan siapa-siapa pelakunya. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses. Saya perkara Asabri, saya kan tuntut mati. Putusannya jujur mengecewakan saya, iya. Karena putusannya adalah tidak dikenai hukuman, nihil. Karena udah selesai di Jiwasraya. Kalau Pak Ahok kan Pak Ahoknya memang yang minta, ayo saya diperiksa kan begitu. Kalau mau urutan ya nanti kita nanti ada tahap-tahapannya. Tapi kan beliau minta ayo aku supaya tahu apa debat memberikan masukan-masukan kan begitu. Dan itu kan keyakinan Ahok, dan Ahok ada di situ. Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Perlu dipanggil bukan untuk pertanggungjawaban pidana. Dia menjelaskan saja sehingga nanti jalan masalah-masalah pidananya itu bisa terurai, ya. Bukan apalagi untuk pertanggungjawaban pidana dia, ya sebagai pemberi keterangan ada, saksi misalnya. Apalagi dia mengatakan saya siap datang, saya bisa memberikan datanya, masa ia tidak direspon? Iya. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data, lu ngapain aja lu bro, selama ini gitu loh. Terus kita disuruh percaya gitu sama anggota DPR yang habis make perempuan di hotel, terus bikin sandiwara gerebek-gerebekan, saking kepengen jadi gubernur di Sumbar. Lagi rame kan videonya si Andre yang disikat sama Mbak Rike untuk langsung panggil Ahok ke sana, gaya dianya malah langsung ciut. Terus untuk Andre Rosiade, kalau lu berani dan punya nyali sebagai cowok, kenapa langsung panik pas Mbak Rike bilang suruh panggil Ahok? Daripada lu cuma berani galak di belakang orangnya, mending langsung depan muka orangnya dong. Masa awalnya ngegas sok galak, pas Ahok mau dipanggil beneran, malah langsung panik. Teruntuk Pak Andre Rosiade yang terhormat, sebetulnya saya ingin bertanya, Bapak itu sejatinya mewakili siapa sih? Anda itu kan menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kenapa usulan panja untuk kasus Pertamina, Anda seolah-olah mengamankan itu gitu. Saya bukan mendukung siapapun, tapi saya ingin ada kejelasan, ada transparansi. Kita masih ingat kasus Bank Senturi yang merugikan negara 7,4 triliun aja, itu pakai panja. Ini Pertamina korupsinya bisa sampai 1.000 triliun. Kok ya seolah-olah ketakutan sampai nggak mau tuh ada usulan panja. Bapak itu sebetulnya mewakili siapa? Pak Andre? Kok ya kayak sibuk banget gitu nyerang Ahok, nyerang siapa. Saya jujur ya nggak bela praksi PDIP atau apa gitu ya, tapi saya ingin ada transparansi, ada kejujuran, ada keterwakilan masyarakat. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Mafia manapun saya tidak takut. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Presiden membuat statement, di pemerintahan saya tidak boleh ada koruptor. Tangkap koruptor, kejar koruptor. Dan benar kan? Banyak koruptor yang ditangkap kan? Tapi mengapa kemudian itu orang-orang di kabinetnya yang punya indikasi korupsi dan ugal-ugalan itu dibiarkan? Padahal dugaannya dulu sudah pernah keras dipanggil ke KPK dengan ini. Kenapa itu tidak di-clearkan? Dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak di-clearkan. Semuanya malah dirangkul masuk ke kabinetnya. Sehingga dari segi ini saya mengira begini nih. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya diharapkan kalau ini dianggap bukan strateginya Pak Prabowo. Mendudukan Jaya, Pak Prabowo ini
ingin meletakkan kekuasaan dulu di bawah dia. Oleh sebab itu dulu yang ngeritik-ngeritik dia itu kan sekarang jadi pejabat semua tuh. Nggak ada yang ngomong lagi. Yang dulu pokoknya haram Prabowo jadi presiden. Republik ini akan ambruk kalau Prabowo jadi presiden. Sekarang jadi wamen, jadi staf. Itu masih ada. Kepala badan gitu-gitu ya. Masih ada tuh anunya. Jejak digitalnya, masih ada gambarnya. Itu diletakkan, diangkat semua di bawah Pak Prabowo. 2 mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo. Di Danantara. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Ada 3 memang paradoks ya. 1, dia menginstruksikan korupsi, diberantas, dikejar kemana. Dan betul, banyak yang ditindak ya. Udah puluhan nih ya masuk di berbagai daerah. Yang kedua, para menteri yang sekarang ini nampaknya ndak ada yang berani cilingusan mau korupsi sekarang di bawah Pak Prabowo. Itu oke. Tapi yang kedua paradoksnya, banyak menteri-menteri di lingkungannya itu yang terindikasi korupsi. Sekurang-kurangnya belum clear lah karena sudah pernah dipanggil KPK, pernah ini kan harusnya dikelirkan dulu, dimintakan clearance gitu ke publik gitu ya. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Yang penting itu kan bukan instruksinya saja. Instruksi presiden itu penting. Kemarahan presiden atau gertakan presiden itu penting. Tetapi bagaimana instruksi dan arahan presiden itu juga bisa efektif dijalankan di lapangan. Kalau hanya karena instruksi ancaman itu kan presiden sebelumnya juga sudah selalu memberi instruksi dan ancaman. Betul. Presiden sebelumnya dan sebelumnya lagi sudah memberikan instruksi dan ancaman, tapi tidak mempan. Karena apa? Ya, karena memang hanya instruksi tapi tidak dikawal. Atau kemudian sesudah instruksi dijalankan, berjalan sampai sekian langkah, tiba-tiba ada orang terlibat nih, orang penting. Lalu tidak ada yang berani gitu mengungkap itu lagi. Yang sangat jelas kan kasus pagar laut kan sudah jelas siapa yang harus diperiksa, siapa yang harus disangka sebagai pidana gitu ya, atau sekurang-kurangnya diduga gitu. Kan sudah disebut-sebut oleh public common sense bahwa kalau Lurah Kohot itu tidak masuk akal kalau dia gitu, si Arsin itu. Nah, oleh sebab itu yang terpenting adalah bagaimana instruksi yang selama ini diteriakkan itu dituntaskan, dikawal, dan itu gampang kalau memang mau para aparat penegak hukum itu profesional, kemudian aparat pemerintah ini juga mengawal, membantu itu. Jangan saling melempar badan. Atau malah bukan melempar badan, ada yang pasang badan, bahwa itu tidak salah. Itu yang salah hanya lurah gitu. Seakan-akan di belakangnya ada oligarki. Yang itu tidak dipertanggungjawabkan sampai sekarang. Kenapa Anda mengatakan si Arsin? Kan gitu. Kan itu laut bukannya Arsin, bukan wilayahnya Arsin. Kan gitu kan, kok Anda menuduh Arsin gitu kan, pasti ada yang lebih besar dari Arsin menurut public common sense. Dan public common sense itu sudah disebut perusahaan ini, oknum ini, oknum itu malah tidak disentuh. Tidak ada yang berani nyentuh tuh. Seorang menteri takut yang begitu itu. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Jadi Ahok, Kejaksaan Agung sebaiknya memanggil Ahok. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Oleh sebab itu dia perlu dipanggil. Pernyataan-pernyataannya itu jelas, itu memberi bisa memberi peta jalan untuk menemukan siapa-siapa pelakunya.